Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada semua siswa maupun siswi kelas 7 SMP Ma'had Islam Kota Pekalongan yang berbahagia dan yang saya banggakan serta saya cintai semuanya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan lahir dan batin dalam rangka melanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar kita meskipun masih dalam suasana KPM jarak jauh atau daring. Namun semoga itu semua tidak menyurutkan semangat kita, semangat kalian, anak-anakku semuanya dalam tetap bersemangat untuk belajar menimba ilmu ya sampai kelak nanti. Semoga keadaan ini cepat berlalu ya. Yang kita harapkan semuanya, semoga keadaan ini cepat berlalu. Taib, sobahul khair ayyuhal aulad wa ayyuhal banat, kaifa halukum. Selamat pagi wahai anak-anakku, siswa maupun siswi ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu ya. Setelah kita kemarin pada pertemuan pertama atau pertemuan semester awal, kita telah mempelajari mengenai dhamir atau kata ganti orang, yaitu ada ana, anta, anti, huwa, hiya ya, dan sebagainya. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai dhamir muttasil atau kata ganti sambung ya. Yang kemarin sebagaimana kita ketahui ada yang ditandai dengan ya sukun, ada yang ditandai dengan k di belakang kalimat, kemudian ki, kemudian hu, dan kemudian ha. Yang kesemuanya itu adalah dhamir muttasil, kata ganti sambung ya. Taib, wal an fi hadhil fursah au fi hadzal sabah, dan sekarang pada kesempatan ini atau pada pagi hari ini nahnu sanastamir darsana fil lughatil arabiyyah wa nahnu sanadkhulu ila darsis tsalits ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran bahasa Arab dan kita memasuki ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga ya. Di mana dalam buku paket pelajaran ketiga ini ada di halaman 24 dan 25 ya. 24 dan 25. Tafadhal, silahkan iftah kutubakum. Kalau yang perempuan iftahi, atau untuk semuanya iftahu kutubakum al-lughah al-arabiyyah fi safhah 25 wa 24 fi safhah 24 ila 25. Iftahu kutubakum, bukalah buku-buku kalian, al-lughah al-arabiyyah bahasa Arab, buku paket, fi safhah di halaman 24 ila 25 sampai 25 ya.
Ya, silakan dibuka bukunya dan sambil dilihat di halaman 24 ad-darsus tsalits ya, yang paling atas, bisa sambil dilihat buku paketnya dan juga di layar monitor atau di video ini sudah saya rangkumkan atau saya juga buatkan PowerPoint-nya ya. Ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga. Ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga. Bimaudhu, dengan judul Al-Murafiqu wal Adawatul Madrasiyah. Ya. Al-Murafiqu wal Adawatul Madrasiyah. Itu judul pelajaran ketiga kita pada hari ini. Al-Murafiqu wal Adawatul Madrasiyah. Ya. Man ya'rif al-ma'na al-ma'aniya hadhil kalimat, atau man ta'rif al-ma'aniya hadhil kalimat, siapa yang tahu arti dari kalimat ini, al-murafiqu wal adawatul madrasiyah ya. Jadi al-murafiqu wal adawatul madrasiyah ini bimakna atau mempunyai makna yang berkaitan atau yang berhubungan dengan peralatan-peralatan sekolah ya. Al-murafiqu wal adawatul madrasiyah, yang berkaitan, yang berkenaan ya, yang berhubungan dengan peralatan-peralatan atau alat-alat yang ada di sekolah ya. Idzan fi hadzal bab, jadi pada bab ini kita akan membahas mengenai apa saja yang berhubungan dengan peralatan-peralatan yang ada di sekolahan ya. Baik. Tsumma unzuru ila safhah 25. Kemudian bisa sambil dilihat di halaman 25 ya. Di halaman 25 buku paket paling atas, di situ sudah tertulis dan disertai dengan gambar mengenai adawatul madrasiyah, alat-alat yang ada di sekolahan ya. Bisa sambil dilihat yang ada di buku paket halaman 25 paling atas. Unzur wa ikra ya, ada tulisan seperti itu. Unzur wa ikra. Unzur, apa makna unzur? Apa artinya unzur? Unzur adalah artinya lihatlah ya, suatu kalimat perintah. Unzur, lihatlah ya. Wa ikra, nah, apa makna ikra? Apa artinya ikra? Ikra artinya, ini juga kalimat perintah, artinya bacalah ya. Berarti pada buku paket halaman 25 ini pertama-tama kita setelah kita memasuki bab ketiga ini, di halaman 25 ini kita dianjurkan, diperintahkan untuk melihat dengan seksama dan membaca ya. Jadi memang belajar bahasa Arab itu harus sering-sering membaca ya. Lisan kita atau mulut kita, lisan kita di dalam belajar berbahasa, terutama bahasa Arab ya, atau bahasa apapun, itu harus sering-sering digunakan untuk membaca dan mengulang-ulanginya ya. Sebagaimana telah sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan atau video-video sebelumnya, itu kunci belajar berbahasa itu adalah praktek atau diucapkan ya, karena bahasa itu diucapkan. Unzur wa ikra, lihat dan bacalah ya. Bisa dilihat di situ ada kalimat-kalimat atau mufrodat ya. Mufrodat kosakata, mufrodat itu kosakata. Ada mufrodat atau kosakata yang berjumlah 8 disertai dengan masing-masing gambarnya ya. Di sini saya
buatkan PowerPoint gambarnya saja ya, karena di buku kalian juga sudah ada. Di buku paket kayak yang kalian pegang halaman 25 sudah ada bahasa Arabnya dan disertai dengan gambarnya. Makanya di PowerPoint saya cukupkan dengan gambar saja ya. Hitung-hitung kalian juga bisa sambil membaca gambarnya yang ada di PowerPoint ini yang saya buat ya. Gambarnya dibaca dengan tanpa ada kosakatanya. Hitung-hitung sambil belajar menghafal kosakata. Baik. Unzur wa ikra. Lihat dan bacalah ya. Raqmul wahid ya. Atau an-namrah al-ula nomor 1. An-namrah al-ula nomor 1 kitabun ya. Kitabun. Bisa kalian tirukan, dibaca berulang-ulang ya, sambil kalian menyimak gambarnya, sambil nanti otomatis hafal sendiri kalau dibaca berulang-ulang itu, sambil melihat gambarnya yang ada di PowerPoint. Kitabun. Kitabun atau kitab. Kitab ya, boleh dibaca kitabun, itu berarti dibaca diharokati semua. Kitab, atau boleh belakangnya dimatikan atau disukun ya huruf ba-nya. Kitabun. Kitabun. Kitab. Kitab. Nah, taib ya. Kitabun bimakna kitab atau buku ya. Jadi kitabun ini bisa dimaknai kitab ya, berupa kitab, memang itu berwujud kitab. Kitabul Quran, kitab Al-Quran ya. Misalnya kitabul fikhi, kitab fikih ya, itu masih diartikan kitab sama dengan tulisannya. Kitabut tarikh, kitab sejarah ya. Kitabul fikhi, kitab fikih, apalagi kitabut tafsir ya, kitab tafsir ya, boleh pakai kitab. Kitabul Quran, kitab Al-Quran Al-Karim Al-Azim ya. Atau kitab bisa juga biasanya dimaknai dengan buku ya. Kitab. Hadza kitabun, ini buku atau kitab ya. Kalau secara digambar yang ada di buku paket, untuk gambar nomor 1 atau gambar untuk kitab itu gambarnya memang semacam kitab ya, kitab yang sangat tebal sekali ya. Makanya ini saya carikan juga gambar yang di PowerPoint ini, gambarnya saya carikan yang gambar memang wujudnya itu wujud kitab ya. Di situ gambarnya ada kitab bertumbuk-tumbuk, ada 5 kitab ya yang ditumbuk. Kitabun bimakna kitab ya. Kitab mempunyai makna atau arti kitab. Atau bisa juga biasanya digunakan tadi buku ya. Tapi nanti kalau buku itu biasanya ada tersendiri ya. Buku tulis itu juga ada sendiri. Kalau buku tulis tidak memakai bahasa Arab dengan kitab. Baik, kitabun, kitab ya. Sambil dihafal ya. Nastamir, kita lanjutkan. As-surah As-saniyah atau An-namrah as-saniyah nomor 2, mufradat nomor 2. Di situ ada kurrasatun. Kurrasatun. Baik. Atau kurrasah. Ya. Kalian tirukan ya, dibaca panjang pendeknya hurufnya, jangan sampai salah. Di situ yang dibaca panjang roknya ya, kurrasah.
kurrasah atau kurrasatun. Kurrasatun. Tidak kurrasah, tidak ya. Atau kurrasatun, tidak, tapi kurrasah. Yang panjang roknya, kurrasah. Kurrasatun ya. Ma mana kurrasatun? Apa artinya kurrasatun? Di buku paket juga gambarnya untuk nomor 2 itu berupa buku tulis ya. Gambarnya berupa buku tulis. Idzan kurrasatun bimakna buku tulis ya. Jadi kurrasah atau kurrasatun itu mempunyai makna, mempunyai arti buku tulis ya. Nah ini ada yang lebih spesifik lagi atau ada yang lebih detail lagi. Kalau tadi kitab ya, kitab itu juga bisa dikatakan detail ya, lebih spesifik untuk kitab-kitab yang memang wujudnya berupa kitab ya. Kitab fikih, kitab tarikh, kitab tafsir, kitab hadis, kitab Al-Quran, itu bahasa Arabnya yang menggunakan kitab. Ya, kalau yang berwujud buku tulis, nah ini fil lughatil arabiyah dalam bahasa Arabnya yakni kurrasatun atau kurrasah ya, buku tulis ya. Jadi kalau mau bilang buku tulis dalam bahasa Arab ya kurrasah, kurrasatun, hadhihi kurrasatun, ini buku tulis ya. Hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Hadhihi, ini, kurrasatun, buku tulis. Hadhihi kurrasatun. Atau mau tanya temannya, mana buku tulis kamu? Nah, aina kurrasatuka? Ya. Nah, ini kurrasatuka, ka di belakang adalah dhamir muttasil. Pelajaran kemarin semester awal ya. Yang tadinya kurrasatun ditambahi ka. Ka bermakna kamu ya, atau milikmu. Aina kurrasatuka? Aina artinya di mana? Aina kurrasatuka? Di mana buku tulis kamu? Ya. Atau di mana buku tulismu? Ya. Nah ini ya. Jadi bahasa itu tetap berhubungan meskipun babnya sudah lewat, dhamir muttasil kemarin sudah lewat, tapi tetap ke depan-depannya bisa dipakai seterusnya di bab-bab berikutnya ya. Jadi saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain. Aina kurrasatuka? Di mana buku tulismu? Ya Ahmad, wahai Ahmad ya. Misalnya tanya dengan temanmu yang namanya Ahmad. Aina kurrasatuka ya Ahmad? Di mana buku tulismu wahai Ahmad? Atau tanya dengan temannya yang perempuan. Aina kurrasatuki? Ya. Karena yang ditanya perempuan, maka pakai dhamir mutasilnya ki, enggak lagi pakai ka. Aina kurrasatuki? Ya Aisyah, misalnya namanya Aisyah temannya. Aina kurrasatuki ya Aisyah? Di mana buku tulismu hei Aisyah ya, dan sebagainya wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Nah, baik, idzan kurrasatun, jadi kurrasatun bimakna buku tulis ya. Fahimtum? Naam, kurrasah, kurrasatun. Baik, nastamir, kita lanjut. An-namrah as-salisah, nomor yang ketiga. Daftarul hudur. Daftarul hudur ya. Diikuti ya. Daftarul hudur. Daftarul hudur. Baik. Ma makna daftarul hudur? Apa maknanya daftarul hudur atau apa artinya daftarul hudur? Di situ tergambarkan dengan gambar untuk nomor 3 adalah buku absen ya. Buku absen kan merupakan adawatul madrasiyah, peralatan yang ada di sekolahan ya. Saya yakin
di semua sekolahan pasti ada yang namanya buku absen. Termasuk juga tadi kitab, ada pasti kitab. Kemudian kurrosah, buku tulis, apalagi dipakai untuk menulis ya. Makanya ini judulnya Adawatul Madrasiyah, alat-alat yang ada di sekolahan, peralatan-peralatan yang ada di sekolahan. Daftarul Hudur. Daftarul Hudur ya. Daftarul Hudur. Hadza bimakna buku absen ya. Ini mempunyai arti atau makna buku absen ya. Misalnya tanya dengan temannya ketika baru masuk kelas mau di absen, ternyata buku absennya tidak ada. Aina daftarul hudur ya. Tanya sama temannya, aina daftarul hudur, di mana buku absen? Ya Ahmad, wahai Ahmad. Ya Khadijah, wahai Khadijah. Ya Hasan, hei Hasan ya. Aina daftarul hudur ya Hasan? Di mana buku absen wahai Hasan? Atau ustadz-ustadzahnya yang tanya, gurunya yang tanya kepada kalian muridnya sebagai muridnya. Aina daftarul hudur ya talib? Di mana buku absennya wahai talib, siswa? Aina daftarul hudur ya talibah? Di mana buku absennya wahai siswi? Ya. Daftarul hudur, daftarul hudur, buku absen. Sambil dibaca berulang-ulang, diucapkan secara kontinu berulang-ulang ya. Daftarul hudur, buku absen. Daftarul hudur, buku absen. Nanti lama-lama akan nyantol sendiri di kepala kita ya, akan hafal dengan sendirinya. Kitabun kitab, kitabun kitab, kitabun kitab, kurrasatun buku tulis, kurrasatun buku tulis. Daftarul hudur, buku absen. Daftarul hudur, buku absen ya. Sambil membaca berulang-ulang, sambil juga secara perlahan-lahan dengan sendirinya kita akan menghafalkannya. Baik, nastamir, kita teruskan. An-Namrah Ar-Rabi'ah, mufradat nomor 4. Tobashir, tobashirun ya. Nah, tobashirun gitu kalau kita baca secara lengkap harokatnya ya. Tobashirun ya. Tobashir, tobashir ya. Awas, yang panjang adalah di huruf ba-nya ya. Ba-nya panjang disambung dengan alif ba-nya. Tobashir, tobashir, dan juga shin-nya ya. Di huruf shin-nya bertemu dengan ya sukun, maka dibaca mat atau panjang. Tobashir, jangan tobashir, salah. Atau toknya dibaca panjang, tobashir. Yang benar adalah as-sahih, yang benar tobashir atau tobashirun. Ma makna tobashir? Apa artinya tobashir? Ayyuhal aulad wal banat, wahai anak-anak laki-laki dan perempuan. Ma makna tobashir? Ya. Tobashir bimakna kapur tulis ya. Sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di buku paket kalian, gambar untuk nomor 4 adalah gambarnya kapur tulis. Tobashir ya. Di sini juga saya sertakan gambar kapur tulisnya yang tersusun atau yang ada di dalam kotak kayu itu ya. Tobashir, kapur, tobashir ya. Diucapkan berulang-ulang ya. Tobashir, nanti akan hafal sendiri. Tobashir, kapur ya. Tobashirun, kapur ya. Kalau dulu di zamannya saya masih sekolah SD, MSI atau dulu saya MSI ya, MSI. Terus juga waktu SMP saya MSI, SMP itu masih
pakai itu. Kapur tulis itu masih dipakai ya untuk menulis di papan tulis yang hitam ya, karena kapur tulis ya. Jadi guru-guru saya waktu saya dulu sekolah dan sekolahan-sekolahan waktu saya dulu MSI atau sampai SMP itu masih menggunakannya kapur, belum seperti sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin kebanyakan sudah memakai spidol ya dengan papan tulis berwarna putih ya. Ya mungkin juga sekarang pun masih ada yang memakai kapur ya, kapur tulis ya. Nah ini bahasa Arabnya fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab yakni tabashir, tabashirun pakai to, tabashir kapur. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Mufrodat atau kosakata yang nomor 5 ya. Nomor 5. Mim sahatun. Mim sahatun. Mim sahah. Mim sahah. Ya. Mim sahatun atau mim sahah, disukun belakangnya, dimatikan. Mim sahatun. Mim sahah. Nah, baik. Ma makna mim sahah? Apa artinya mim sahah? Naam, ya, sahih, benar. Sesuai dengan gambarnya adalah gambar penghapus papan tulis ya. Gambar nomor 5 di buku paket bahasa Arab kalian, gambar untuk nomor 5 adalah gambarnya penghapus papan tulis ya. Kenapa saya bilang penghapus papan tulis? Karena nanti kalau untuk bahasa Arabnya penghapus pensil ya atau setip ya, setip itu ada sendiri. Nanti bahasa Arab untuk penghapus pensil atau setip ada sendiri. Ya, makanya di sini gambarnya penghapus yang penghapus papan tulis ya. Bisa untuk menghapus yang kapur tulis ataupun menghapus yang spidol ya itu ya. Mim sahatun. Mim sahatun, mim sahah ya, penghapus papan tulis. Baik, nastamir, kita teruskan peralatan berikutnya. An-namrah as-sadisah, nomor ke-6. Qalamun, qalamun, qalam, qalam ya. Qalamun atau qalam, bukan kolam ikan itu ya. Kalau kolam ikan beda lagi bahasa Arabnya nanti ya. Qalamun, qalamun ya, dengan qaf, qalamun, qalam, qalam ya. Mana qalamun ya, sesuai dengan gambarnya untuk nomor 6 yaitu bergambar pulpen ya, pulpen. Qalamun bimakna pulpen ya. Qalamun itu artinya atau maknanya pulpen. Qalamun, pulpen. Baik. Pensil nanti ada sendiri ya. Untuk pulpen, qalamun. Baik, nastamir. An-namrah as-sabi'ah, nomor ke-4, mufradat atau peralatan sekolah nomor 4. Nah, hadza huwa, ini dia. Qalamur rasas ya. Qalamur rasas ya. Awas, shotnya panjang ya. Qalamur rasas. Nah, baru yang ini bermakna atau mempunyai arti pensil ya. Pensil fil lughatil arabiyyah naqulu qalamur rasas. Pensil dalam bahasa Arab kita mengucapkannya dengan qalamur rasas. Qalamur rasas, pensil. Nah, kalau pulpen cukup qalamun. Kalau pensil, qalamur rasas ya, diucapkan berulang-ulang ya. Baik, nastamir. Gambar yang terakhir as-surah al-akhirah, gambar yang terakhir yakni fi namrah as-saminah, di nomor ke-8. Haqibatun, 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 haqibah, haqibah ya. Ma makna haqibah? Apa artinya haqibah? Baik.
Haqibah sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Untuk gambar nomor 8 itu bergambar tas ya. Tas ya. Haqibah. Haqibah ya. Nanti kalau untuk koper ya, tas yang modelnya koper itu nanti ada sendiri ya. Haqibah itu umumnya untuk tas yang ransel atau di punggung, yang dipakai di punggung, atau juga tas yang selempang itu bolehlah pakai haqibah ya. Tapi kalau tas yang jinjing semacam koper itu nanti ada sendiri fil ghatil arabiyah. Baik, haqibatun, haqibatun, haqibah, haqibah ya, dengan qaf lagi ya, haqibah, haqibah. Baik. Hadhihi hiya ayyuhal aulad wal banat, ini dia wahai anak-anak murid laki-laki maupun murid perempuan, 8 mufradat atau 8 kosakata, yang mana ke-8 kosakata tersebut merupakan atau termasuk dalam al-adawatul madrasiyah ya. Kesemuanya ke-8 kosakata yang kita tadi baca bersama-sama itu termasuk dalam adawatul madrasiyah. Atau apa tadi? Adawatul madrasiyah itu adalah peralatan-peralatan sekolahan atau peralatan-peralatan yang ada di sekolahan boleh ya. Kesemua 8 itu ada ya di sekolahan ya. Kitab ya, ada di sekolahan, kurrasah buku tulis, daftarul hudur ya, buku absen, tobashir kapur tulis ada di sekolahan, mimsahadun penghapus ya, penghapus papan tulis, qalamun pulpen, qalamur rasos pensil, dan terakhir haqibatun haqibah tas ya. Semuanya itu merupakan adawatul madrasiyah ya. Baik. Setelah kita membaca berulang-ulang bahasa Arab dan artinya ya, jangan lupa juga dihafalkan ya, biar perbendaharaan kosakata kita itu makin bertambah ya. Jadi pertemuan ini ada mufradat atau kosakata ini lah, sekalian dihafal ya. Dihafalkan artinya ya, biar ingat, biar kosakata perbendaharaan kosakata kita itu bertambah banyak ya, semakin hari semakin bertambah ya. Kurrasah ya, buku tulis, jadi nanti besok-besok lagi tidak lupa ya kalau dihafalkan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam adawatul madrasiyah ya, dalam kaitannya dengan peralatan-peralatan sekolah, dalam hal ini di bab sekarang ini itu nanti akan berkaitan juga dengan yang namanya al-jihatu ya. Ini bisa kalian lihat di halaman 26 ya. Di halaman 26 buku paket Safhah Sittah wa Isrin ya. Sittah wa Isrin itu 26. Sittah wa Isrin halaman 26. Yang tengah itu ya ada bintang-bintangnya, itu lambang bintang 1, 2, 3, 4. Yang bintang keempat itu ya ada tulisan al-jihatu ya, atau lebih tepatnya halaman 26 baris ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, baris keempat ya. Baris keempat atau tanda bintangnya yang bintang ketiga. Sudah ketemu ya? Al-jihatu ya. Al-jihad itu artinya arah ya. Arah-arah ya. Maaf kepencet ini. Ya, al-jihatu itu artinya arah. Kalau di buku paket tidak ada tulisan artinya ya. Cuma langsung al-jihatu .2 fi ala amama dan seterusnya. Di sini PowerPoint saya tuliskan artinya al-jihatu arah ya.
Atau ya arah itu berarti untuk yang namanya arah itu untuk menentukan posisi atau letak suatu benda ya. Nah ini di bab ketiga yang berjudul Adawatul Madrasiyah, peralatan yang berhubungan dengan peralatan-peralatan sekolahan, kita akan belajar mengenai tarkib atau susunan yang dibubuhi atau diselipkan di dalam susunan tersebut dengan al-jihatu arah ya. Karena kita kalau berbicara mengenai benda-benda ya, suatu benda itu pasti kita akan membicarakan juga mengenai letak atau posisi benda tersebut ya, ada di mana. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Al-jihad arah itu, yang namanya arah berarti untuk menentukan atau menyatakan posisi letak suatu benda ya. Jadi mau misalnya bendanya di atas meja, bendanya di bawah meja, bendanya di samping meja, di belakang meja, di bawah kursi, atau bendanya di dalam rumah, di dalam gedung, atau bendanya di sekolahan. Nah itu semuanya kan menyatakan letak atau posisi dari benda tersebut, dari suatu benda ya. Nah ini menggunakan al-jihatu arah ya, namanya arah. Nah, apa saja al-jihad ya, arah-arah tersebut? Yang pertama adalah fi ya. Fi ini bisa diartikan di atau juga bisa diartikan di dalam ya. Fi artinya di atau di dalam. Nah, di dalam kan merupakan kalimat penghubung untuk menyatakan posisi atau letak suatu benda. Nah, fi ini termasuk al-jihatu ya, arah. Fi di dalam. Kemudian al-jihad yang kedua amama. Ya. Mimnya yang pertama panjang ya. Amama atau amam. Amam itu di depan ya. Amama di depan. Kalau di buku paket bahasa Arab ya, kalian itu enggak ada artinya ya, enggak ada artinya. Tapi bagus itu. Bagusnya bagaimana? Berarti kita disuruh mencari artinya ya. Jadi penulis buku bahasa Arab ini tidak mencantumkan arti bahasa Indonesianya. Saya kira pasti beliau penulis bukunya itu bertujuan untuk supaya siswa atau siswi itu aktif mencari arti ya, membuka kamus ya. Makanya di buku paket bahasa Arab ini kan di belakang, halaman belakang, paling belakang sendiri kan ditambahi atau ada kosakata, ada kamusnya ya. Kalau mau cari arti-arti kata di buku paket halaman paling belakang, sebagaimana dulu pernah saya beritahu ya, kasih tahu. Makanya di materinya ini ya tidak dituliskan artinya ya. Ini bagus ini untuk melatih kecekatan kita, kecakapan kita atau kegesitan kita dalam mencari arti kosakata bahasa Arab ya. Jadi kan membuat penasaran akhirnya ya, karena tidak dicantumkan artinya. Wah, fi ini apa ini? Akhirnya membuat siswa atau siswi kan tergerak untuk mencari artinya, membuka kamus. Nah, kamusnya disediakan di halaman paling belakang. Baik. Tapi di PowerPoint ini saya cantumkan artinya. Enggak apa-apa. Ya. Fi di dalam, amama di depan. Ya. Kemudian al-jihad berikutnya wara'a. Ya. Wara atau kalau disukun wara'a. Awas yang panjang roknya ya. Wara'a. Al makna atau artinya, maknanya di belakang ya. Wara'a artinya di belakang. Wara'a. Nastamir, kita teruskan.
al-jihad berikutnya, arah berikutnya, fauqa, ya. Fauqa, fauk, kalau disukun fauk, fauqa, ya. Artinya di atas, ya. Tahta, tahta, ya. Diucapkan ya oleh kalian, diulang-ulang, tahta. Ini pendek semua, nggak ada yang panjang. Tahta artinya di bawah tahta itu ya. Kemudian masih ada lagi ala, ala ya, ala pakai ain, ala bermakna di atas, ala mempunyai makna di atas ya. Meskipun tidak urut ya, kalau di buku fi ala amama wara'a fauqa tahta tidak apa-apa, yang penting sama. Fi amama wara'a fauqa tahta ala, ini juga harus kalian hafal artinya ya, pengucapannya beserta juga artinya harus kalian hafal ya, untuk memudahkannya. Al-jihad, arah-arah atau al-jihad atau arah-arah ini juga harus kalian hafal ya. Fi ya, amama wara'a fauqa tahta ala, fi di dalam, amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ala di atas ya. Fauqa dan ala artinya sama-sama di atas, tapi nanti ada perbedaannya ya, nanti akan dijelaskan. Baik, lanjut ke al-jihad berikutnya yang tidak ada di buku tulis ya. Janiba ya, ini di buku paket kalian nggak ada ya. Janiba, nah, ini saya tambahkan janiba yang artinya di samping. Janiba itu artinya di samping ya, atau bijanibi ya. Janiba atau bijanibi, kalau ada baknya di depan sebelum huruf jim itu ada yang ada baknya, bijanibi artinya sama, di samping. Janiba di samping ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh-contohnya, misalun, contoh ya. Contoh kalimat yang menggunakan al-jihatu ya, menggunakan arah-arah ya. Contoh nomor pertama, al-kitabu alal maktab ya. Ini saya buatkan contoh sendiri ya, di buku paket tidak ada. Kalaupun ada satu dua yang mirip. Al-kitabu alal maktab. Al-kitabu, kitab itu, alal maktab di atas meja ya. Al-kitabu alal maktab, kitab itu di atas meja. Mana al-jihadnya? Yaitu ala ya. Al-kitabu alal maktab, kitab itu di atas meja ya. Maktab itu meja. Pulpen yang kedua, al-qalamu fil haqibah. Al-qalamu fil haqibah, pulpen itu di dalam tas ya. Al-qalam tadi kita sudah membaca berulang-ulang kali di awal, al-qalamun ya. Qalamun itu artinya pulpen. Al-qalamu fil haqibah. Al-qalamu, pulpen itu di dalam tas ya. Cuman kalau di contoh ini ada tambahan alif lam ya di depan kalimat bendanya ya. Yang tadinya kitabun ada alnya, al-kitabu. Kemudian yang tadinya qalamun ini dibubuhi atau ditambahi alif lam al-qalamu ya. Lah, al di sini itu menyimpan makna itu, makanya di terjemahan bahasa Indonesianya di PowerPoint di layar itu saya tambahi kalimat itu, tapi juga saya tanda kurung, ditutup kurung itunya ya. Nah, itu maksudnya al-qalamu, pulpen itu berarti
sudah spesifik, pulpennya pulpen itu yang dimaksud oleh si pembicara, bukan pulpen yang lainnya ya. Itu fungsi dari al di situ ya, untuk memperjelas saja pulpennya pulpen itu lebih detail, bukan pulpen yang lainnya. Al-qalamu ya, pulpen itu ya. Kalau kolamun saja ya pulpen ya, nggak ada itunya, belum spesifik ya. Kalau kolamun tanpa al itu pulpen, udah gitu aja artinya. Bisa pulpen yang ada di dalam tas, bisa pulpen yang masih dipegang seorang siswa, bisa pulpen yang ada di atas meja, bisa pulpen yang di bawah karena jatuh ya. Masih umum kolamun, tapi kalau sudah dimasuki alif lam al itu sudah spesifik. Pulpennya pulpen itu yang dimaksud oleh si pembicara atau orang yang berbicara. Al-kitabu alal maktab, kitab itu di atas meja. Al-jihadnya ala ya, sudah jelas ala di atas. Al-qalamu fil haqibah, pulpen itu di dalam tas. Pulpen itu ya, pulpen itu yang dimaksud oleh si pembicaranya ya, di dalam tas. Al-qalamu fil haqibah. Mana al-jihadnya arahnya yaitu fi ya, di dalam. Al-haqibah tahtal kursiyyi. Contoh ketiga ya. Contoh ketiga al-haqibatu atau al-haqibah tahtal kursiyyi atau tahtal kursi. Tas itu ya, al-haqibah tas itu, tahtal kursi di bawah kursi ya. Aina al-jihad, mana jihadnya atau arahnya ya. Al-jihadnya adalah tahta, di bawah ya. Nah, sama al-haqibatu ya, tas itu yang dimaksud oleh si pembicara, tas itu yang ditunjuk oleh si pembicara atau orang yang berbicara. Al-haqibatu, al-haqibah tas itu, bukan tas yang lainnya. Tahtal kursi, di bawah kursi ya. Kalau hanya haqibatun sebagaimana tadi di awal, haqibatun, haqibah, nggak ada alnya, nggak ada alif lamnya, itu masih umum tasnya, bisa tas yang mana saja. Tapi kalau sudah al-haqibah ada al di depannya, maka itu merupakan sudah jelas, sudah spesifik tasnya itu adalah tas yang dimaksud oleh si pembicara. Al-haqibatu atau boleh dibaca al-haqibah tahtal kursi, tas itu di atas kursi ya. Fahim dong? Fahimna ya. Lanjut, 3 contoh terakhir. Ahmad fil madrasati ya. Ahmad fil madrasati ya. Ini contoh-contoh ini juga kalian baca berulang-ulang ya. Jangan cuma dilihat saja, tapi meskipun kita daring di tempat kalian menirukan ucapan saya ya, dibaca berulang-ulang, ditirukan ya. Seperti saya menerangkan ini, membaca ini. Ahmad fil madrasah ya, kalian juga membaca Ahmad fil madrasah ya, juga dibaca. Jangan hanya menyaksikan diam saja ya. Ahmad fil madrasah, karena itu untuk melatih lisan kita, lisan kalian, mulut kita atau lisan kita, biar terbiasa, lidahnya juga tidak kaku di dalam rangka mengucapkan kalimat yang berbahasa Arab ya. Jadi ya seperti itu, bahasa itu harus diucapkan ya. Kalau tidak diucapkan ya tidak bisa, nanti kaku lidahnya ya. Ditirukan ya, nanti di tempat kalian ini juga ditirukan di tempat duduk kalian. Ahmad fil madrasah, Ahmad fil madrasah, Ahmad di sekolah ya. Ahmad di sekolah ya.
Mana al-jihadnya atau arahnya, yaitu fi, di, atau boleh diartikan di dalam. Ahmad fil madrasah. Ahmad fil madrasah. Contoh berikutnya, at-talibu amamal fasli. At-talibu amamal fasli. Siswa atau murid laki-laki, ya, talib itu kan murid laki-laki. Siswa itu di depan kelas, ya. Mana al-jihadnya? Yaitu amama. At-talibu amamal fasli atau at-talib amamal fasl. Itu kalau mau dibaca disukun semua belakangnya. Ahmad fil madrasah. At-talib amamal fasl. Ya. Kalau mau disukun, at-talib amamal fasl. Ya. Kalian tirukan dua-duanya ya. Ahmad fil madrasati. Ahmad fil madrasah. At-talib amamal fasl. Murid itu atau siswa itu di depan kelas. Amama sebagai al-jihatu atau arah, ya, menentukan posisi atau letak. Contoh terakhir, al-misbahu fauqal maktab. Al-misbahu fauqal maktab. Lampu, ya. Al-misbah, misbahun itu artinya lampu. Al-misbahu ditambahi al di depannya. Al-misbahu, lampu itu. Fauqal maktab. Fauqa di atas meja. Maktab itu meja. Al-misbahu fauqal maktab, ya. Atau al-misbah fauqal maktab. Al-misbahu fauqal maktabi atau disukun al-misbah fauqal maktab. Lampu itu di atas meja, ya. Silahkan diucapkan berulang-ulang contoh-contohnya dan juga mufrodat kosakata-kosakatanya tadi di awal diucapkan berulang-ulang, dipahami kembali, ya, dan sekalian dihafalkan kosakatanya serta contohnya juga, ya, diucapkan berulang-ulang biar lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat berbahasa Arab, ya. Taib kafaina hadza, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembelajaran untuk tahap awal di semester kedua ini, di bab ketiga ini mengenai adawatul madrasiyah, alat-alat yang ada di sekolahan, dan tadi juga mengenai al-jihatu, arah untuk menentukan, menyatakan letak atau posisi suatu benda, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, meskipun sedikit demi sedikit. Tetap semangat, tetap belajar, jangan menyerah, ya, pantang menyerah meskipun keadaan seperti ini, dan kita berdoa semoga semuanya kembali seperti semula normal dan kita bisa bertatap muka kembali secara intens, ya. Dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita semua sebagai hambanya. Semoga ke depan bisa tambah lebih baik lagi video pembelajaran ini, dan silakan ada yang mau ditanyakan silahkan WhatsApp ke nomor saya, ya, Japri. Silakan mau tanya tentang pelajaran yang sudah disampaikan di video ini, atau silakan komentar di komen YouTube ini, ya. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Syukron kasir, ya. Syukron kasir, terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.